Musibah Jati. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Selamat datang rekan-rekan dan semuanya. Terima kasih bahwa demikian juga penonton Dama TV yang kami muliakan. Kebetulan hari ini kita juga bertempat di tempat yang sama dalam satu universitas Brawijaya. Dan tepatnya kita di ruang rektorat. Hari ini kita akan mencoba mengambil judul yaitu Laman Batas dalam Perspektif Ketahanan Budaya. Artinya manusia di muka bumi ini sadar atau tidak sadar, iya atau tidak, pasti diamati oleh tokoh-tokoh budaya. Karena budaya itulah nilai terakhir dari tinggi dan rendahnya seorang manusia. Karena di dalam budaya itu sebagaimana Pancasila mengajarkan kepada kita, tujuan negara Pancasila ini adalah membentuk suatu negara Pancasila, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Artinya menuju dalam masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dan hari ini yang selalu setia dengan kiprah ini adalah dari anggota Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI. Ya, tepuk tangan. Ini belum mengarah ke sana, kami kenalkan, ini Pak Didit, tadi dihadiri dengan Ibu. Beliau itu seorang bayangkara belum pensiun, tapi di tengah-tengah tugasnya memegang senjata dan menjaga hukum di negeri ini masih sempat untuk membaur, untuk menyatu dengan masyarakat. Karena mungkin beliau juga berpikiran bahwa ketahanan nasional tidak harus dengan kekerasan senjata, tapi mungkin dengan budaya lebih efektif, lebih murah, dan lebih tepat. Mungkin seperti itu. Dan kedua adalah Mas Dimas Agus Subiantoro ya, yang ada di ujung sono. Beliau dari pimpinan artis PARFI di Pasuruan, dan beliau tadi di Malang. Dan hari ini para penonton Dama TV yang kami muliakan, marilah kita dengarkan dari pakar yang menggeluti di bidang itu, sampai di mana pentingnya budaya dalam suatu bangsa atau masyarakat. Dan nanti ada dua narasumber, yaitu yang pertama dari saudara kita Ika Kartika Dewi di sebelah kanan saya. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Ika. Yang kedua sebelah kiri saya Bapak Ari Budianto, sarjana filsafat ya Pak ya? Waduh, sarjana filsafat, MA. Wah, saya sudah filsafat, tahu tentang filsafat aja itu sudah saya itu terkesima. Ini sarjana tentang filsafat. Oleh karena itu nanti dalam penjelasannya semua masih bersifat filosofis, paling tidak seperti itu. Nah, kita mulai saja dari Mbak Ika. Mbak Ika, sebenarnya dalam laman batas perspektif ketahanan budaya itu, dalam benak Mbak Ika itu apa yang disampaikan pada publik? Monggo, kami persilakan. Oke. Yang saya ingin sampaikan yaitu masalah yang ada di perbatasan, masalah pendidikan, sosial, ekonomi, dan budayanya. Maksudnya perbatasan negara ini ya? Iya. Iya. Monggo, silakan. Apa yang mesti harus dilakukan oleh negeri ini? Ya, kebetulan saya dari Kalimantan Barat, tepatnya di Putu Sibau, daerah Badau. Itu dekat sekali dengan Malaysia, kurang lebih 5 jam sudah bisa nyampe di perbatasan. Masalah yang kita hadapi yaitu kita merasa hati kita masih Indonesia, tapi perut kita Malaysia, seperti itu. 60% barang-barang kebutuhan pokok atau sembako
itu pasokannya dari Malaysia. Dari Indonesia itu mungkin hanya beberapa persen saja, seperti gula, tabung gas, kemudian beras dan sebagainya, kita dari Malaysia semua. Kemudian ketika Indonesia sekarang tengah bergejolak dengan demo kenaikan harga BBM dari Makassar, Jakarta, Medan dan sebagainya, kita tenang-tenang saja di sana, Pak. Kenapa? Karena kita dibantu sama Malaysia, jadi kita tidak khawatir. Ketika mereka harga BBM naik di ibu kota, kita di sana tenang-tenang saja karena satu liter harga bensin di sana 15.000, kita tenang saja, yang penting masih ada, seperti itu. Kemudian di bidang pendidikan juga kita tidak merasakan fasilitas yang ada di kota seperti sarana dan prasarana, seperti itu. Udah itu ya? Iya. Waduh, inilah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dan terutama para wakil-wakil rakyat yang terhormat. Sudah barang tentu ini merupakan PR kita semuanya. Tapi PR kesemuanya itu akan menjadi lancar dan menjadi mudah, menjadi indah kalau secara politis dan yuridis negeri ini yang sudah diwakili oleh wakil-wakil rakyat ini membuat sedemikian rupa sistem, mekanisme yang memeratakan bahwa Indonesia tidak di Jawa saja, Indonesia tidak di Jakarta saja, Indonesia tidak di Surabaya atau Malang saja, bahwa di Badau dan lain sebagainya itu sampai di sini ada kata-kata yang menggelitik kita. Hatinya Indonesia tapi perutnya Malaysia. Wah. Kalau begitu di sana, kalau perut Malaysia jarang makan ini ya, sorak ya. Iya, enggak. Artinya bahwa bagaimana manusia itu butuh kehidupan sehari-hari, istilah kita secara umum disebut sembako. Sembakonya ternyata gelontoran atau dari Malaysia, negara tetangga kita itu lebih menjanjikan daripada negeri yang mereka cintai sendiri. Ini mungkin secara teknis masih perlu kita pikirkan bersama-sama. Nah, kita sekarang pada Pak Ari nih. Pak Ari, sebenarnya secara umum bagaimana ini menurut pengamat secara filosofis seyogianya itu bagaimana? Monggo silakan. Terima kasih Pak Jati. Begini ya, sebelumnya saya akan mengenalkan dulu. Ya. CCFS singkatannya adalah Center for Culture and Frontier Studies, yaitu pusat studi laman budaya dan laman batas. Termasuk cerita-cerita dari Badau, dari Jayapura, perbatasan dengan atau bahkan perbatasan antara kita sendiri ya, ras, etnis. Yang terjadi secara filosofis ada yang tertinggal di dalam wacana kita berbangsa ini, Pak. Yang pasti adalah yang kita rasakan bersama-sama di sini adanya bahwa budaya berbangsa itu semakin tipis yang kita rasakan, baik orang DPR maupun dari kalangan kita masing-masing, yang kita sementara di masyarakat, di perbatasan maupun di sehari-hari kita itu pragmatis sebenarnya yang diinginkan, perut tadi. Nah, kebudayaan-kebudayaan yang ada di sini menjadi suatu permasalahan antara pragmatisme dan political will yang dimiliki oleh penguasa-penguasa kita ini. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ada beberapa kalimat dari beliau yang mengubah hati kita dan pikiran kita untuk kita pecahkan bersama-sama, yaitu antara lain bahwa kurang, hampir boleh dikatakan goodwill, kemauan baik dari orang-orang yang bertanggung jawab masih belum ada. Paling tidak ada aturan, ada mekanisme yang supaya 9 bahan pokok atau sembako bisa merambah sampai ke laman-laman di perbatasan sana dan lain sebagainya. Dan beliau menganggap bahwa kenapa budaya kita itu semakin tipis, dan semakin tipis. Padahal manusia di dunia itu mengakui bahwa ini adalah kumpulan manusia yang sulit diukur. Sampai pada waktu leluhur dulu mengatakan kita itu setengah dewa. Nah, tapi jangan pindah dulu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kalimat beliau
saya perkuat dengan dua kata, manusia setengah dewa. Nanti karena di samping saya itu ahli filsafat, nanti itu akan kita urai betul atau tidak. Ini tempatnya kita itu berada di suatu universitas atau suatu perguruan tinggi di mana pikiran manusia dan rasio ini sudah barang tentu harus berbicara tertata, yang paling tidak rasional kalau tidak mendekati istilah ilmiah. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Gebiar, gebiar. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan baju sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kenyataannya mulia menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Terima kasih adik-adik dari Opri Band. Sudah barang tentu adik-adik dari keluarga besar Universitas Brawijaya sini yang hari ini berperan serta. Yang intinya satu, supaya penonton Dama TV dalam Kiprah Jati ini terhibur semuanya. Nah sekarang memang kalau kita bicara filsafat, konon katanya filsafat itu berpikiran, membawa pikiran kita menjadi suatu kedalaman yang begitu amat dalam, luas, pokoknya tidak terbatas. Boleh dikata 1000 tahun ke belakang dan 1000 tahun ke depan. Dan mungkin kalau setiap kumpulan 1000 orang ada tokoh filosofis satu saja, mungkin manusia 1000 itu akan dipengaruhi kondisi ketenangannya, kebahagiaannya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Nah, saya juga pengen mendengarkan suara dari adik-adik. Sudah barang tentu adik-adik itu begitu masuk dalam dunia filsafat, masuk fakultas ilmu filsafat misalnya itu, atau apa ya, atau budaya gitu ya. Ini adalah sedikit banyak. Memang bicara tentang filsafat dan budaya itu seperti mata uang ya, mata uang antara depan dan belakang itu warnanya lain tapi nilainya sama. Nah, paling tidak seperti itulah. Hari ini kita memang lagi bicara yang tidak umum ya dibicarakan ya di televisi nasional. Yang dibicarakan hanya pertentangan pikiran saja. Padahal debat pikiran yang dilakukan oleh mereka, justru yang nonton ini lama-kelamaan semakin lapar gitu loh. Logikanya orang pandai itu kan harus membawakan kita semakin sejahtera, Indonesia semakin kompak, semakin guyup, tidak ada tawur antara suku ini, suku lainnya dan lain sebagainya, atau bangsa atau agama ini dengan yang lainnya, atau mahasiswa sendiri saling tawuran misalnya. Logikanya kan begitu, tapi kenyataannya fakultas ilmu politik juga semakin banyak, mahasiswanya semakin banyak, fakultas ekonomi juga semakin banyak. Kalau masuk ke situ biayanya juga tidak sedikit. Tapi kenapa kondisi politik dan kehidupan sehari-hari sampai orang-orang di perbatasan itu perutnya perut Malaysia itu kan sudah, kalimat ini memang harus kita rasakan. Jangan dianggap remeh. Hatinya Indonesia, tapi perutnya Malaysia. Padahal manusia, bagaimanapun suatu saat kalau kepepet, hati itu loh akan mengikuti perut. Suatu saat realita itu, tapi kita maksudnya bukan kok mau membelokkan kebenaran, tidak, tapi marilah kita berbuat sebelum nasi menjadi bubur. Oleh karena itu saya ingin mendengarkan dari adik-adik ini tentang laman batas ini, bagaimana usul-usul tentang apa? Monggo silakan. Dari sana gimana monggo Dik, namanya ya. Baik. Nama saya Ari Sofa. Saya dari CCFS Universitas Brawijaya. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau boleh tahu jurusan apa, Mas? Saya S1 dari PPKN.
PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Waduh, Ya. ya monggo. Baik. Terima kasih kesempatannya. Berbicara tentang laman batas, satu hal yang paling menarik adalah kita harus kembali lagi kepada apa yang pernah disampaikan oleh para pendiri bangsa kita. Yang tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Pak Jati, salah satunya membicarakan tentang berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Tetapi yang perlu kita ingat lagi adalah khususnya para generasi penerus bangsa kita adalah bagaimana ketika suatu bangsa itu ingin maju, maka 3 komponen ini juga harus bisa dipenuhi, yaitu apa yang disebut sebagai Trisakti. Yang pertama itu adalah berdaulat dalam bidang politik, kemudian berdikari dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Selama ini yang sering kita lupakan adalah bagaimana kemauan daripada pemimpin atau yang tadi dikatakan oleh pemateri political will daripada penguasa, para pemimpin kita itu belum ada sama sekali. Hal ini sangat terlihat jelas bagaimana dari pengakuan dari salah satu pemateri tadi mengatakan memang hatinya itu Indonesia, tetapi ternyata perutnya itu diisi oleh yang namanya Malaysia. Dan ini luput dari pantauan pemerintah yang selama ini atau sekarang ini justru mereka masih sibuk berkutat hanya pada permasalahan yang namanya kenaikan BBM. Nah, inilah yang harus sebenarnya dari salah satu CCFS ini adalah ingin bagaimana sebenarnya yang namanya daerah perbatasan itu adalah halaman depan daripada Republik dan bangsa Indonesia. Kita pernah mengalami masa lalu yang sangat menyakitkan bagi bangsa Indonesia, yaitu bagaimana ketika hilangnya Pulau Ligitan dan Sipadan. Dan berbicara tentang hal itu, maka nasionalisme bangsa Indonesia juga patut juga dipertanyakan. Kalau kita pernah mengutip dari salah satu pernyataan tokoh, dia mengatakan bahwasanya nasionalisme bangsa Indonesia ini kan terbentuk hanya karena 2 hal, yaitu ketika bangsa Indonesia ini bersengketa atau berkonflik dengan yang namanya negara Malaysia, dan ketika timnas Indonesia itu sedang main, maka gelora daripada semangat nasionalisme bangsa Indonesia itu tergugah dan seolah tidak ada batas, tidak ada sekat yang memisahkan kita. Tetapi terlepas dari itu semuanya, ketika parade itu sudah selesai, maka juga selesailah juga sikap atau sifat nasionalisme kita terhadap yang namanya bangsa Indonesia. Saya rasa ini juga menjadi perhatian kita, khususnya para generasi muda dan saya sendiri juga, bagaimana nanti ke depannya bangsa Indonesia ini bisa menjadi negara yang adikuasa juga. Karena apa sih sekarang ini yang tidak ada di negara Indonesia? Dari sumber daya alamnya sudah sangat jelas, dan dari sumber daya manusianya kita juga tidak kalah jauh dari yang namanya negara-negara asing. Tetapi jauh di perbatasan sana kita masih melihat kemirisan-kemirisan yang terjadi dan dialami oleh apa yang disebut sebagai negara kesatuan daripada Republik Indonesia. Nah, inilah yang seharusnya menjadi perhatian kita khusus bagi para penguasa yang hari ini dialah yang mempunyai kebijakan dan dialah yang akan mengambil kebijakan. Kita harapkan ini menjadi salah satu perhatian khusus. Karena hal ini juga pernah dilakukan penelitian-penelitian, salah satunya itu adalah Profesor Irwan Abdullah dari UGM. Dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan di daerah perbatasan itu juga hampir sama seperti apa yang diakui oleh salah satu pemateri tadi. Tetapi ternyata ketika itu disodorkan kepada kementerian yang terkait, kepada pemerintah daripada hasil penelitian-penelitian ini loh yang harus dilakukan, ternyata itu hanya menjadi koleksi yang ada di gudang, dan itu juga cukup mengeluarkan banyak biaya juga. Dan dari salah satu pengakuannya, penelitian-penelitian itu kan juga dibiayai dari uang yang hutang di luar negeri. Nah, ini kan juga sangat disayangkan sekali. Para pakar-pakar kita, profesor-profesor kita yang sudah melakukan susah payah penelitian, diserahkan kepada orang yang punya kebijakan atau political will, ternyata tidak dilakukan dan tidak dilaksanakan secara sepenuh hati. Jadi itu yang menjadi komentar saya untuk fokus pada hari ini. Terima kasih.
Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya hari ini kita dibawa dalam satu nuansa yang jauh lebih luas dari kehidupan kita sehari-hari. Sekarang memang orang banyak memandang pragmatisme, apa yang kelihatan mata atau apalah gampangnya gitu aja. Tetapi tidak sadar bahwa kita adalah salah satu bagian di antara mereka. Dan ini bangsa, bukan pasar ya. Kalau pasar gitu silakanlah, ada improvisasi yang tanpa aturan, karena memang itu namanya pasar. Tapi negara bagaimanapun, ada aturan mainnya, ada norma etika. Nanti masih kita perdalam lagi apa yang kita disampaikan oleh beliau-beliau tadi dan adik kami tadi memang sangat rasional sekali. Saya yakin para penonton Dhamma TV semakin kerasan di kiprah jati di Dhamma TV ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat kiprah jati. Ya. Kuindalan alang iko makelufan duwinadan oh yamu ametonge. Terima kasih Anda masih setia di depan Dhamma TV di Kiprah Jati ini, dan kita lanjutkan tadi yang disampaikan oleh adik saya Mas Arisofa ya, masih keturunan Aristoteles Onassis. Memang kelihatannya kita bangsa ini, artinya kita itu bangsa ini karena kita lagi bicara tentang ketahanan bangsa, budayanya itu sampai di mana mempertahankan diri sebagai suatu bangsa. Tadi udah disinggung masalah Trisakti. Trisakti ini ada pada waktu tahun 65, sebelum 65. Memang setelah merdeka ini bangsa ini harus menyiapkan diri dalam satu kesiapan suatu negara. Oleh karena itu dulu leluhur kita para pejuang itu sudah jelas. Yang pertama, dasar negaranya itu apa. Kalau kita mau membuat bangunan, dasarnya itu apa, harus jelas. Dasarnya itu mau geragal kayak mau pasir kayak mau gamping kayak atau apa kayak, tapi leluhur kita udah jelas. Dasar kita adalah Pancasila sebagai fondamen dasar. Lalu setelah itu membentuk bangunan. Bangunan adalah negara Pancasila yang tujuannya membentuk suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari situ sudah jelas sekali bahwa Pancasila merupakan satu sumber hukum. Namanya sumber hukum, hukumnya ya hukum bersifat kemanusiaan, yuridis, perdata, pidana, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dasar ini sudah tidak ada, lalu yang ada hanya tiang-tiangnya saja atau cagak-cagak saja secara filosofis, ya gampang ambruk gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Karena bangunan tanpa fondamen dasar itu akan sulit sekali. Tadi sebelum 65 itu ada satu program tadi sudah diutarakan oleh Mas Aris tadi itu, bahwa betapa pentingnya Trisakti. Tri itu 3, Sakti itu sakti. Negara ini baru sakti setelah merdeka kalau mempunyai 3 filosofis dasar untuk menuju dalam suatu kehidupan jangka panjang. 1, bebas dan aktif dalam politik. Sebagai suatu negara itu harus punya hak absolut, jangan sampai negara kita di negara lain didupai, dinyonyoi rokok, segala macam. Lalu kita diem aja, ya kasihan. Coba ingat Filipina warga negara satunya dipermainkan tidak baik di negara tetangga. Satu bangsa udah bangkit, itu baru bangsa. Jangan 1, 2, 3, wah ya itu nanti jangan merusak nasional segala macam. Udahlah gini, jangan seperti itu. Kedaulatan, bebas dan aktif dalam politik. Yang kedua, berdikari dalam ekonomi. Nah, bagaimana tidak? Berkali-kali lewat Dhamma TV ini kita gaungkan 40% kekayaan dunia di Indonesia. Nah, itu. Oleh karena itu dulu sebelum 65 bangsa ini harus latihan dulu. Latihan memproduksi ini, latihan bekerja ini dan semua lihai, pandai. Lalu yang ketiga,
berkepribadian dalam kebudayaan yang terkait yang dibicarakan hari ini. Itulah kurang lebih yang disampaikan oleh Mas Aris tadi itu. Silakan yang lainnya masih sangat terbuka, monggo. Ini, ya monggo. Saya Bestari dari mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya dan ada di dalam CCFS juga. Berbicara mengenai laman batas, menurut saya di sini juga peran media sangat penting karena media yang katanya sebagai salah satu pilar bangsa gitu ya, yang sekarang disebut-sebut sebagai salah satu pilar bangsa, juga memegang peranan penting terhadap kesatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia. Karena apa? Sekarang kita lihat acara-acara di televisi semua hanya berpusat kepada Jakarta, semua hanya berpusat kepada sinetron-sinetron yang justru sangat tidak mendidik gitu kan, dan acara hiburan-hiburan musik yang justru sangat tidak mendidik. Nah di sini kalau menurut saya juga penting peranan media-media lokal ketika mereka bisa mempublish seperti apa masyarakat di Papua, seperti apa masyarakat di Bali, seperti apa masyarakat di Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Itu menurut saya gitu, seperti itu. Ya, terima kasih. Ayo, dapat bagus. Ternyata anak-anak kita, adik-adik kita, waduh pikirannya jenius. Saya doakan mudah-mudahan jadi wali kota ya Mbak ya nanti. Ya, terima kasih pada Mbak siapa tadi? Mbak Bestari. Ya, tepuk tangan Mbak Bestari. Betapa pentingnya mass media. Memang kita itu sebenarnya kekuatan manusia itu kan di otak ya, kekuatan. Kenapa di otak? Coba profesor, doktor yang apapun lulusan dari universitas yang terbaik, begitu pilek dan ngeluh, berpikiran sudah sulit gitu ya. Artinya otak itu pegang peranan penting. Orang kemeng, orang sakit gigi saja itu udah tidak bisa berpikir macam-macam gitu loh ya. Ini tetapi begitu orang sehat lalu menggunakan otak kita dengan baik dan cerdas, itulah kekuatan. Makanya di dalam kitab-kitab suci dikatakan, hai manusia, apabila engkau pengen mengenalku, kenalilah sebagaimana engkau mengenal dirimu. Nah, Jatikusuma itu siapa? Orangnya seperti ini, kurus, kalau mau jadi tukang macul ya enggak bisa ngotote, mau jadi teknologi, membuat jembatan gini, jurusannya bukan jurusan teknik. Saya jurusan ekonomi di UB sini juga gitu loh. Di ekonomi aja ternyata saya juga bukan pedagang, bukan konglomerat, bukan apa-apa. Ternyata paling indah adalah mengabdi kepada sesama aja gitu. Entah saya itu apa bentuknya saya tidak pernah berpikir, ada yang menyebut budaya, ada yang menyebut seniman dan lain sebagainya. Nah, yang lainnya kami persilakan. Adik-adik ternyata pikirannya bagus-bagus. Ayo yang lainnya monggo. Ya monggo silakan. Namanya ya Mas ya. Terima kasih kesempatannya. Nama saya Arifin, saya dari CCFS. Saya dulu pernah belajar sejarah. Untuk mempertahankan Indonesia baik secara budaya maupun geografis, itu sebenarnya para pendiri bangsa ini sudah memikirkan sebuah rumusan yang sangat-sangat jenius, sangat-sangat luar biasa. Selain Trisakti, kita juga tidak boleh melupakan Pancasila. Menjadi ironis ketika 1 Juni yang lalu, pada saat peringatan hari lahirnya Pancasila itu, di Gelora Bung Karno, sebagian dari bangsa ini itu sedang melakukan kongres yang nyata-nyata anti Pancasila. Dan itu benar-benar miris loh bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang meyakini bahwa karena Pancasila lah kita bisa bersatu dari Merauke hingga Sabang. Dan anehnya para pemegang kekuasaan itu diam saja melihat hal seperti itu, tidak ada respon apapun. Ini berkebalikan ketika melihat kasus dari Papua, kemudian Maluku, Aceh, itu semua dihadapi secara militer. Apa respon para pemangku pemerintahan? Tidak ada sampai saat ini. Mungkin ini bisa jadi renungan kita bersama, bagaimana kita mempertahankan Indonesia jika hal-hal yang seperti itu dibiarkan saja. Itu menjadi pemikiran kita bersama harusnya. Dan CCFS sepertinya konsen dalam bidang itu, dan kita patut apresiasi terhadap CCFS akan konsentrasinya di bidang itu
semoga kedepannya CCFS ini tetap komitmen di bidang itu dan bisa mencapai tujuannya seperti itu. Ya, terima kasih. Aduh. Orang tua menjadi segar kembali kalau mendengar anak-anaknya itu bicara sampai sedemikian jauhnya. Memang Pancasila itu adalah paradigma baru. Bagaimanapun kehidupan itu seperti perjalanan jarum jam secara filosofis katanya beliau ya. Jadi bagaimanapun adik-adik contohnya ya, pada waktu masih semester berapa, 2 mungkin HP-nya masih megapikselnya 0, sekian gitu. Sekarang saya yakin kalau punya uang yang sama pasti memilih megapiksel yang tertinggi. Itu kan itu bagaimanapun tidak bisa ditolak. Tetapi masalah filsafat, filosofis, cara berpikir, pola berpikir dan gaung kehidupan ini bagaimanapun tidak bisa kita tolak. Karena perjalanan kehidupan ini adalah suatu realita. Pancasila itu memang menjawab semua kebuntuan. Oleh karena itu benar yang disampaikan oleh Di Arifin tadi itu. Memang betul seharusnya negeri ini Pancasila itu adalah hari yang besar. Hari yang harus dimengerti. Bagaimana kalau menjadi jenderal, menjadi rektor, menjadi dosen, menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi menteri, menjadi aparat, menjadi dan sebagainya, tidak mengerti Pancasila. Ini betul-betul sangat memprihatinkan. Karena mendirikan negara ini tidak semudah membuat pisang goreng. Coba bayangkan, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu sama dengan London sampai ke Tigris. Kalau di sana terdiri dari 13 negara, kita hanya 1 negara. Di sana terdiri dari daratan-daratan. Ke negara yang lainnya naik becak itu bisa. Tapi dari sini, bagaimana ke negara ke tetangganya aja kalau tidak naik perahu, naik pulau nggak bisa. Oleh karena itu hasil-hasil karya kemerdekaan ini jangan diremehkan. Mumpung nasi belum menjadi bubur. Nah, para penonton Dhamma TV, adik-adik kita memang betul-betul brilian dalam pikirannya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih di depan Kiprah Jati dengan semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Gebiar-gebiar pelangi jingga, gebiar-gebiar. Sila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih para penonton Dhamma TV masih setia di depan Dhamma TV ini, dan kita masih akan mencoba untuk menggali kembali betapa pentingnya nilai budaya dan sosial kemasyarakatan dalam lingkungan kita. Ini ada seseorang tokoh, beliau itu sehari-hari sebagai seorang bayangkara, artinya anggota kepolisian. Tetapi dalam kegiatannya juga di tengah-tengah tugas dan kesibukannya masih sempat juga berinteraksi dan senyawa dengan lingkungan dunia seni pada umumnya. Beliau adalah Pak Didit. Terima kasih, selamat datang Pak Didit, monggo. Dengan setelah kita mendengarkan adik-adik dan pertemuan hari ini, apa yang ada di benak Pak Didit? Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi pemirsa Dhamma TV yang kami banggakan. Saya dari Kesatuan Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia. Ini saya sangat menarik sekali dengan pola pikir daripada adik-adik kita. Waduh, saya dari tidak terasanya saya tadi ternyata sudah tik 4.
Saya akan hanya sekedar menanggapi tentang ulasan Mbak Tari tadi masalah untuk video visual itu sebetulnya sudah kami lakukan. Kemarin juga tentang budaya juga sudah dimulai juga. Cuman ya itu tadi, karena segi pendanaan dan sebagainya itu biasanya terhambatnya ada di sana. Jangan gitu. Kita akan mengadakan kegiatan aja, seperti di Mojokerto kemarin akan mengadakan kegiatan di Trowulan. Ternyata pemerintah daerah tidak memberikan respon dan akan melarang. Padahal kita tidak mengganggu, cuma kita ingin mengulas prasejarah yang ada di sana. Nah, ini kendala-kendala daripada kita gitu loh. Saya kira itu sudah berjalan, cuma kendalanya yaitu tadi, hambatan-hambatan itu. Jadi jadi semuanya itu kita adakan sendiri, kita sendiri begitu. Selama ini begitu di Parvi itu. Jadi kepingin ada kegiatan yaitu. Jadi kita berangkat dari seni, jadi seni dan budayanya kita ini. Jadi seolah-olah kita sampai urunan pun kita jadi bikin film dan sebagainya. Saya kira itu Mas Jatim tuh Ani. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Agus? Enggak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bisa di Kiprajati ini. Saya Dimas Agus. Kebetulan saya pekerja film. Kalau melihat pembicaraan dari CCFF ini, mestinya kita harus bisa bekerja sama dengan beberapa organisasi ataupun kelompok organisasi lain atau komunitas lain untuk membicarakan hal ini. Seperti di film itu sebetulnya pernah tahun kemarin 2012 bercerita tentang perbatasan juga, permasalahan perbatasan juga. Nah, ini di Gedung Bioskop nggak lama, walaupun menang festival tapi nggak lama, karena memang ini membahayakan. Menurut saya membahayakan. Artinya membahayakan buat kalau diteruskan diputar, masyarakat lebih banyak yang tahu. Membahayakan buat penjajah. Yang gitu dong. Nah, saya harapkan adik-adik juga, tolong tadi ini saya cerita gitu, pengen nonton. Jadi nanti tolong walaupun tidak diputar di Gedung Bioskop, tolong diputar di komunitas-komunitas agar mereka tahu visualnya itu seperti ini. Kita orang-orang film itu juga prihatin, karena apa? Tokoh-tokoh orang-orang film dokumenter dari luar negeri itu justru masuk ke Papua, ke Kalimantan, mengambil suku-suku mereka itu banyak sekali. Jadi bukan orang Indonesia, malah dari orang-orang sana. Nah, ini masuk ke sana mendokumentasi suku-suku atau mereka mendokumentasi alam kita gitu loh. Yang itu yang saya sayangkan. Terima kasih. Intinya bahwa memang bangsa kita ini jangan sampai dikalahkan dengan volus. Pernah ada film Romusa, bagaimana nenek moyang kita dipaksa oleh Jepang ya untuk membuat di pantai selatan, yang mati itu jumlahnya ribuan. Filmnya dibuat, dibeli Jepang gitu, langsung dibeli. Jadi rakyat belum sempat melihat gitu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu harapan tadi itu dikembalikan pada kita semuanya untuk memulai. Dan kita akan kembali ke beliaunya ini, ke Pak Ari. Ada kesempatan kira-kira sekitar 3 menit Pak Ari, ini kira-kira ada pesan-pesan apa dan saran-saran apa untuk tercapai. Terima kasih. Saya ingat kemarin baru datang dari seminar International Identitas dan Globalitas di Jogja. Jadi kita mendengar sendiri bagaimana kegelisahan kita, terutama menyangkut media ya. Korea itu ceritanya setelah dijajah Jepang itu kebudayaannya hancur total. Dia tidak punya seperti kita bayangkan Korean Wave seperti sekarang. Tapi pemerintah di sana tidak memberi duit sebenarnya, tidak memberi uang, tapi hanya memberi kesempatan. Itu yang penting, Pak. Memberi kesempatan untuk mencari jati dirinya. Nah, itu yang kita tidak tahu bagaimana penguasa kita masih menghalang-halangi hal seperti ini. Singkat kata, bahwa mereka berhasil membuat sistem media yang begitu kompak, begitu integral dengan kebudayaan mereka, bahkan bisa ekspor kemana-mana. Dan sekarang kita tergila-gila dengan Hallyu, ya kan, Korean Wave seperti sekarang ini. Nah, problem di Indonesia tidak seperti Korean Wave.
Kita bisa aja begitu, tapi problem ketika kita merilis Candides misalnya, orang Papua mungkin protes, ini Jawanisasi, ya kan? Orang Kalimantan Barat juga protes, ini Jawanisasi. Problem kita adalah kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan dilupakan bahwa kita harus respect dengan teman-teman yang berbeda ras, berbeda suku, dan berbeda agama. Nah, kita di sini di CCFS ingin supaya kita bagaimanapun juga globalisasi akan menggilas kita dan telah menggilas kita. Minimal kita bisa mengkatalogisasi semua bentuk-bentuk secara visual, audiovisual dan yang memang kita waktu di conference juga kita concern sekali, ternyata tidak ada funding untuk humaniora kita, Pak. Terutama dari pemerintah juga. Padahal menurut Peter Carey, Profesor Peter Carey yang menulis di Ponegoro itu, ini adalah hal yang terdepan untuk kita lakukan untuk bersuara di internasional. Indonesian Studies sekarang sudah tidak ada. Hampir semua tutup termasuk gara-gara bom Bali. Jadi di Australia mulai di Eropa, terutama di Belanda, KITLV juga mulai tutup. Di Amsterdam, di Tropen Museum itu, anjungan Indonesia tidak ada lagi, anjungan Nusantara. Jadi kita tidak punya suara tentang keindonesiaan kita di luar negeri. Dan bila ini terus berkelanjutan, Profesor Carey memberi kita warning, kita tidak bisa lagi menyuarakan hak-hak kita sebagai warga Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Dan ini yang menjadi concern kita. CCFS dengan begitu mengundang teman-teman juga untuk bisa berkiprah dengan kami, bekerja sama, baik riset visual maupun riset tekstual maupun etnografi dan segalanya, kita terbuka. Begitu Pak Jati. Terima kasih. Monggo Mbak, ada tambahan? Kami silakan harapan-harapan. Terima kasih. Harapan saya dari CCFS yaitu menjadi pusat studi budaya dan daerah perbatasan yang dimana melalui ini pemerintah bisa melihat dan meninjau apa saja permasalahan yang ada di Indonesia, khususnya di perbatasan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya hari ini pertemuan kita enteng kelihatannya. Tapi sebenarnya membawa beban yang sangat fundamentalis terhadap ketahanan sebagai suatu bangsa. Jangan meremehkan kebudayaan, jangan meremehkan budaya, karena budaya itu sebenarnya adalah perwujudan dari kehidupan secara massal ataupun pribadi, dan ukuran kebudayaan bisa diukur dengan seni lalu ilmu. Seni dulu baru ilmu. Kenapa seni dulu? Tidak jaminan kalau orang punya ilmu itu hidupnya itu bisa tentram, damai dan sejahtera. Tetapi orang yang berkesenian, maaf ini tidak ada, kalau berkesenian itu bukan berarti kalau seniman itu sudah mapan, tidak. Malah seniman di negeri ini pada umumnya itu seperti lilin hidupnya, menggembirakan orang lain tapi hidupnya sendiri itu sebenarnya semakin leleh karena banyak orang yang tidak menilai, menghargai atas karyanya dan sebagainya. Lain dengan sekarang yang kebetulan menjadi artis-artis yang miliarder, ya syukurlah mereka seperti itu, tapi di antara karyanya syukurlah kalau mereka itu menjunjung baik budaya bangsa seperti advis beliau-beliau tadi. Justru jangan menghancurkan. Karena budaya di negeri ini pada umumnya digali dari nilai religius. Orang menari, orang berpakaian, coba bayangkan cara berpakaian saja. Kalau dulu di dalam di dalam ada jamang ya, jamang itu ini. Lalu sapnya itu 3. Jamang mas sungsun 3, kinancingan garuda mungkur. Itu adalah nilai religius. Ketemu yang maha, ketemu Tuhan itu harus melalui 3 fase. Fase pertama adalah fase raga, fase kedua adalah jiwa, baru sukma. Kalau sudah sukma itu non jiwa. Karena kalau kita bicara jiwa artinya fisik ini masih ada. Masih butuh minum, masih butuh nasi, masih butuh itu baik, itu jelek, dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang tertinggi adalah sukma. Dan kuncinya di belakang ini adalah garuda mungkur, gaib rumekso ing dat. Artinya bahwa manusia di dalam otak kita ada 3 otak. Otak kanan, otak kiri, otak belakang. Otak itu terdiri dari 11 miliar simpul saraf. Dan setiap saraf melayani
25.000 saraf. Itulah makanya yang terdekat ini disebut panca indera. Panca 5 indera itu adalah kewibawaan yang bersinar yang harus dilakukan oleh manusia. Jadi para ahli filsafat, beliau-beliau tadi itu sudah mencanangkan sedemikian gamblang. Dan memang agak sulit diterima oleh manusia awam karena tidak vulgar dan tidak instan kalau zaman sekarang. Tetapi barang siapa menguasai filosofis, dialah sebenarnya yang memenangkan dalam kehidupan ini. Karena mereka tidak akan tabrakan dengan hukum alam semesta raya. Terima kasih kepada keluarga besar Trivitas Akademika Universitas Brawijaya. Dhamma TV berkenan untuk berkali-kali menggunakan keluarga ini atau kampus ini untuk demi kepentingan penyebaran budaya dan kemanusiaan secara umum. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan lupa setiap hari Minggu jam 7 malam dan biasanya diulangi jam 12 siang. Dan saya yakin semuanya masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airmu, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah air